Keberhasilan suatu serial televisi tidak hanya ditentukan oleh karakter protagonis yang meninggalkan kesan kepada penonton, melainkan juga oleh tokoh-tokoh lainnya seperti karakter antagonis. Tak jarang, penonton juga justru terpikat pada sosok villain atau karakter antagonis. Dengan karakter yang tidak bermoral, susah dihalau dan handal dalam menjalankan aksinya. Meskipun memicu rasa benci, banyak juga yang mengakui dahsyatnya efek keberadaan mereka bagi suatu serial. Berikut ini 7 karakter villain terbaik yang aksinya wajib kamu saksikan. This guy, he said, keep your friends close, but your enemies closer. He's our guy. Di urutan pertama ada film Gus Fring, Breaking Bad. Gustavo Fring merupakan salah satu tokoh sentral serial Breaking Bad dan Better Call Saul yang merupakan pemilik restoran populer Los Pollos Hermanos yang menyembunyikan identitasnya sebagai gembong narkoba. Sosok Gustavo Fring diperankan sangat epik oleh aktor Giancarlo Esposito. Dia adalah pengusaha keturunan Chili Amerika dan distributor narkotika utama di Amerika Serikat yang menggunakan beberapa bisnis resmi, termasuk jaringan restoran cepat saji yang sukses bernama Los Pollos Hermanos dan fasilitas laundry industri bernama Lavanderia Brilliant sebagai kedok yang digunakan untuk mencuci uang untuk operasi narkoba besar-besaran. Meskipun dia bekerja dengan kartel Meksiko untuk mendistribusikan kokain, dia diam-diam merencanakan balas dendam terhadap anggotanya atas kematian rekan bisnis dan pasangannya bernama Maximo Anichira di tangan Hector Salmanca, pesaingnya dalam perdagangan narkoba yang didukung oleh kartel. Untuk menjadi satu-satunya penguasa di kokain kartel, dia membangun laboratorium rahasia untuk memproduksi metapetamin. Does a man do? It'd be a pity not to recognize what's at stake. To go ahead and die stupid. And a fool. Urutan selanjutnya, ini ada Allswearengen Deadwood. Albert Allswearengen adalah pemilik game salon yang terkenal mematikan hingga tahun 1889 dan dia adalah tokoh penting di kota Deadwood sejak awalnya sebagai sebuah camp. Swearengen dikenal di seluruh kota, baik sebagai penjahat yang licik, penipu, dan juga sebagai sosok yang bijak dan penuh perhitungan. Selain itu, dia adalah pria logis yang akan membunuh orang tak berdosa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Al juga memiliki hati dan memperhatikan orang-orang dekat dan setia dengannya. Lahir di Inggris dan dibesarkan di panti asuhan di Chicago sampai dibawa oleh keluarga pengganti. Al memiliki masa kecil yang traumatis di mana dia menderita banyak pemukulan terutama dari ayah angkatnya yang kemudian membentuk dirinya sebagai pembunuh yang berbahaya. Bersama dengan sekutu dan temannya yang paling terpercaya yaitu Dorothy dan Trixie, dia menggunakan permata sebagai basis operasinya yang membuatnya dengan cepat menjadi sosok yang paling terkenal dan ditakuti di kota tersebut. And I will drop any counteraction against the whole. I'm coming for you, Marshall. Shown you how to be, I'm never meant to be a father. So you agree? Stark sign. Urutan selanjutnya, ini ada Joffrey, Game of Thrones. Joffrey adalah karakter fiksi dalam seri novel fantasi epic A Song of Ice and Fire karya penulis George Martin dan adaptasi televisi yang berjudul Game of Thrones. Joffrey merupakan putra tertua dan pewaris Raja Robert Baratheon dan Ratu Cersei Lannister. Pada kenyataannya, ayah kandung dari Joffrey adalah saudara kembar ibunya yang bernama Jaime Lannister. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Myrcella dan seorang adik lelaki bernama Tommen, yang keduanya juga merupakan hasil dari hubungan incest Jaime dan Cersei. Kakek nenek kandung mereka, Tywin dan Joanna Lannister, juga merupakan sepupu pertama. Joffrey adalah seorang yang sadis dan amoral yang menyamarkan kekejamannya dengan pesona yang dimilikinya. Dia menikmati dalam hal memaksa orang untuk bertarung sampai mati dan melakukan hukuman kejam untuk kejahatan yang ringan. Dia tidak memiliki rasa tanggung jawab, menyalahkan kegagalan pada orang lain dan juga tidak memiliki kontrol diri dan sering menghina sekutu dan anggota keluarganya. The king can do as he likes. You really think a crown gives you power? I am the king. Selanjutnya, Arthur Mitchell dalam serial Dexter.
Arthur Mitchell, sering disebut juga sebagai Trinity Killer, adalah karakter fiksi dan antagonis utama musim keempat dalam serial TV Dexter. Karakter ini diperankan oleh aktor John Lithgow sebagai Dexter gereja dan pria yang sederhana, yang selama 30 tahun telah menjalani kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai. Dalam serial tersebut, agen FBI Frank Lundy menjuluki dirinya sebagai Trinity Killer, karena pola 3 pembunuhan yang berulang berdasarkan peristiwa traumatis selama masa kecil Arthur. Dia awalnya dianggap oleh FBI hanya mitos belaka yang dikejar oleh agen khusus Frank Lundy. Pembunuh pertama Mitchell adalah seorang wanita yang dia bunuh di dalam bak mani. Korban keduanya adalah ibu 2 anak yang sudah menikah yang dia culik. Dia memaksanya dengan mengancam suami dan anak-anaknya jika tidak mau mematuhinya. Korban ketiganya adalah ayah 2 anak yang dia pukul sampai mati dengan palu. Di setiap lokasi dia menempatkan sedikit sampel abu saudara perempuannya dan mengatur lengan korban untuk menunjuk abu tersebut. Dexter Morgan. He's right. I screwed up. That's how he sees his victims, not as prey. Special Agent Jack Crawford, I had to be. Selanjutnya, ini ada Hannibal Lecter dalam serial Hannibal. Hannibal Lecter, juga dikenal sebagai Chris Peck Reaper, adalah tokoh antagonis utama dari serial televisi NBC Hannibal. Dia adalah seorang psikiater brilian yang menjalani kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai dan kanibal. Hannibal berasal dari Lituania, dan dalam keadaan yang tidak diketahui, dia mengalami traumanya sebagai seorang anak ketika seorang penduduk desa membunuh saudara perempuannya, dan Hannibal memakan sebagian jenazahnya. Sekilas, Hannibal terlihat sebagai pria yang sopan, pria berkelas dan modern. Dia menawan, cerdas, dan sangat pintar. Dia selalu berusaha untuk tampil mewah dan terlihat pintar sambil juga mengharapkan orang untuk memperlakukannya dengan hormat. Namun pada kenyataannya, dia adalah ahli memanipulasi dan penipu yang sangat baik. Hannibal adalah seorang psikopat dan sadis yang penuh dengan perhitungan. Dia tidak memiliki penyesalan atau empati terhadap korbannya, bahkan ketika dia melakukan aksi kanibalnya. People makes you feel good. We are as close as we are together. Marriage partnership, for that matter, is a give and a take. So we're gonna deal with this. All due respect, you got no fucking idea. Puss, don't let anyone. Selanjutnya, ini ada Tony Soprano dalam serial The Sopranos. Anthony John Tony Soprano adalah seorang protagonis utama dalam serial drama HBO The Sopranos. Dia adalah bos mafia New Jersey yang terus-menerus berjuang untuk mengelola keluarga kriminalnya. Karena semua stres ini, dia sering menjalani terapi psikologis dan mengalami banyak mimpi aneh. Tony lahir dengan nama Anthony John Soprano pada tanggal 22 Agustus tahun 1959 dari pasangan Livia dan Giovanni Soprano. Dia dibesarkan dengan ibu, ayah, dan 2 saudara perempuan Janice dan Barbara di New Jersey. Ayahnya selalu terlibat dalam tindak kejahatan. Ayahnya juga kasar secara fisik dan sebagian besar ayahnya tidak dalam kehidupan keluarganya. Terlepas dari kegiatan kriminal ayahnya, Tony dan saudara perempuannya juga tumbuh dengan penderitaan psikologis dari ibu mereka. Sebuah faktor yang terlihat jelas dalam temperamen Tony, sikap narsistik serta menyebabkan dia menderita serangan panik. Dalam menjalankan aksi kriminalnya, Tony melakukan dan terlibat dalam banyak aksi pembunuhan. Any thoughts at all on why you blacked out? You may run North Jersey, but you don't run your Uncle June. This is Sherlock Holmes. Sorry. Dan untuk di puncak daftar, ini ada Jim Moriarty dalam serial Sherlock Holmes. Jim Moriarty adalah seorang antagonis utama dalam serial Sherlock. Dia adalah dalang kriminal sekaligus musuh bebuyutan dari Sherlock Holmes. Kejahatan Moriarty yang paling awal diketahui adalah ketika dia membunuh seorang anak sekolah yang dikenal sebagai Carl Powers, yang menurut Moriarty mentertawakannya sehingga dia menghentikan tertawanya dengan membunuhnya. Moriarty memasukkan racun ke dalam obat Carl yang menyebabkan anak itu tenggelam di kolam renang. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1989 dan kasus ini membuat Sherlock Holmes tertarik untuk memecahkannya. Moriarty merupakan individu psikopat dan sadis. Perilaku psikopatnya terlihat dari ciri-ciri seperti ego yang intens, kemegahan, mementingkan diri sendiri yang ekstrim, dan ketidakmampuannya untuk berbelas kasihan. Dia tidak pernah membunuh targetnya sendiri, sebaliknya, dia menyewa seorang sopir taksi untuk menjadi pembunuh berantai dan juga membunuh 3 orang untuk mendapatkan perhatian Sherlock. That's what people do. The missile plan. Itulah 7 daftar villain terbaik yang aksinya sudah tidak diragukan lagi. Villain mana nih yang menjadi favorit kamu?